Nah, pertanyaan terakhir dari gue karena lu mengawali semuanya dari stand up sampai bisa akhirnya ada di tahap sekarang. Pertanyaan gue adalah, kebayang nggak lo kalau nggak ada stand up? Maksudnya? Iya, kalau nggak ada stand up, lu ngapain sekarang? Kerja kantoran. Udah ya? Sama lulus kuliah. Gara-gara stand up kan gue gak lulus kuliah. Bukan cuma lu, kan gue juga. Halo, kembali lagi bersama Yuda Brajamusti, dan kali ini gue sedang bersama alumni Suca 2, juara lomba stand up Piala Gubernur, Piala Jokowi, dan juga sekarang menjadi seorang penulis skrip banyak film dan series. Ini dia Sigit Exit. Oh, gue ya. Ya, slapstick. Apa kabar Sigit Exit? Baik. Sudah lama tidak bertemu Anda. Iya, lama banget sih. Lama banget ketemu, kemarin kita badminton. Akhirnya ketemu lagi. Pertama ketemu lagi ini premier Ngeri Sedap. Oh iya, Ngeri sebelumnya. Sedap. Sekarang lagi sibuk apa sih? Ada sih, lagi pengen nulis aja. Nulis lagi berarti? Nulis lagi. Memang Kemarin tuh waktu covid sempat break dulu dari gua pribadi karena males keluar aja. break apa nih? Gua nggak pengen nulis. Lu iya? Gua minta itu. 2 tahun kemarin? Gua pas covid itu gua tolak-tolakin. Jadi karena emang nggak pengen keluar aja. Lah kan emang harus keluar. Nah, ada permintaan misalnya lagi mesti ngawal syutingnya gitu. Lu masa lu nggak pernah tahu? Iya, kan ini kan biar gua nanya lu ngejawab. Gitu ya? Gimana sih? Oh, itu kan cara ngobrolnya. Iya, kalau misalnya gua tahu itunya mau gua ceritain aja sendiri. Itu ya. Iya kan? Oke. Berarti karena ada beberapa yang minta buat ngawal syutingnya gitu, Iya. akhirnya emang nggak bisa kalau misalnya kayak misalnya nulis gitu kan sebenarnya kan nulis sendiri kan. Oh iya. Cuma diskusi mungkin kan bisa via Zoom. Ya. Bisa kan kalau Bisa. ngirim email. Ada beberapa yang project yang kayak gitu ada. Cuma yang keluar Kalau ketemu suruh meeting dan storming ke lokasi nggak dulu. Nggak dulu, karena lu ngejaga diri. Iya. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya gue muncul di YouTube. Nggak penting. Gokil lu. Mau lu. Pertama kalinya gue muncul di YouTube dan mau. Sebelumnya nggak mau. Dan bukan stand up. Bukan stand up. Semuanya pokoknya. Loh, Sebelumnya kalau di nggak stand mau. up kan ada di YouTube. Apaan? Ya kalau stand up mah ada di YouTube kan. Nggak pernah juga. Nah, Nggak maksudnya ada. Suca kan ente Suca 2. Iya, maksudnya ngobrol-ngobrol gini. Oh iya, tapi kalau stand up mah kan ada di YouTube. Kalau Ada. ngobrol baru ini. Iya. Kenapa emang nggak mau? Nggak ada yang ngundang aja. Nggak ada yang ngundang. Ini baru pertama kali lo yang ngundang. Bukan nggak Lo mau. ngapain sih? Tapi makasih lo udah Iya. mau datang ke sini lo. Gue seneng karena kemarin tuh gue anjing ya Sigit, gue belum pernah ngobrol nih sama Sigit karena gue nggak tahu Git. Maksudnya aktivitas lo selama ini kan gue taunya lo penulis Iya. gitu. Maksudnya karena gue nggak tahu alasannya lo akhirnya memutuskan untuk udah gue fokus kerja di nulis aja, jadi scriptwriter aja gitu. Dan memang udah full di situ berarti ya sekarang. Kayaknya sih full gitu. Udah berapa tahun sih? Gua kalau nulisnya sih dari zaman-zaman YKS. Oh iya, sama bareng-bareng Bang Danet. Itu ya? juga baru tim doang. YKS, terus apa yang sahur juga Sahur, lu yang itu. nulis ya? Yang sahur apa namanya programnya? Apa ya? Apa yang igel-igelan tuh? Igel-igelan, Iya. Itu lu juga yang nulis? Iya, Eh, tim. berarti mengawalinya dari situlah gitu. Tapi udah total nggak pernah stand up lagi? Apa masih pengen? Gue tuh orangnya ini gagap gitu, penyampaian penyampaian ngomongnya itu gagap, suka belibet gitu. Ikut stand up itu ya supaya memperbaiki itu. Dan lumayan itu, ternyata begitu dapat gitu, nambah lagi mual-mualnya. Aduh, udah gagap tambah mual-mual kan, aduh males banget kan. Paksain dulu karena emang nggak ada pilihan lain waktu itu kan. Pas ditawarin nulis, terus nyaman, kasih sini ada prospeknya nih, mulai aja fokus di sini karena yang nulis itu baru dikit. Pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang juga Masih sebenarnya dikit, ya. Sedikit. Yang mau ini
yang mau istilahnya mengorbankan diri, udah gua nggak usah di depan Ya, layar. heeh. Karena semua masih berlomba-lomba, Oh, iya. gua mau di depan layar gitu. Ngapain sih? Kebanyakan terus. Udah, nulis deh, udah ada deh. Iya. Ya itu apa? Gara-gara males mualnya, gagapnya, ngapalinnya kan gue tipenya yang mesti ditulis satu persatu Iya. kata-katanya. Mesti rapi banget gitu ya? Mesti rapi itu, karena susah improv gue. Iya. Poin-poin gitu suka lupa. Karena emang basicnya emang jarang ngobrolnya itu mungkin karena masalah jarang ngobrol jadi mulut jarang kepake. Cuma dipakai ngunyah doang, jadi kayak gitu. Apa pakai ngunyah doang. struktur rahang gua kayaknya ya bingung jadi gitu. Ya udahlah. Iya, maksudnya kalau ngeliat Bekasi, ngeliat Bekasi kan modelannya kayak Awe, Bang Iya. Ajis, terus kayak banyak gitu yang tipikalnya bocah-bocah nongkrong. Iya. Sementara lu mah bukan yang begitu ya gitu. Nongkrong cuma jadi apa? Ketawa-ketawa doang. Nongkrong mah sedoyan, nongkrong sampai malam, pengen nginep sih. Sering dulu mah. Tapi bukan tipikal yang Bukan menonjol tipikal di tongkrongan, buat bukan ngobrol ngejokes gitu-gitu di tongkrongan. Enggak. Tapi lu berarti gabung di stand up Bekasi Iya. awalnya. Dari tahun berapa itu? Open mic ketiga. Open mic ketiganya Bekasi? Jadi 2011. Buset, dah. Zaman di mana itu berarti ya? Di Coffee Topi. Oh, dia awal langsung Coffee Topi. Coffee Topi. Minggu 2011. pertama udah tahu kan. Udah tahu ada udah open tahu mic? ada itu, cuma waktu gawe masih gawe gue dulu. Oh, gawe di Ada Sal. apa ini di belakang layar. monitor juga? Belakang monitor. Oh. Itu baru minggu 3. Lo awalnya tahu stand up dari mana berarti gitu? Biasa videonya si ini, Radit? Stand Up Indo. Yang Komkaf. Komkaf, ya itu. Nonton siapa? Hah? Nonton siapa? Iya, Radit Radit. gitu. Karena sebelumnya itu emang gue suka komedi kan. Tapi Komedi apa? grup-grup gitu? Grup. Bahkan yang tunggal itu juga ada gue suka. Oh, iya? Dulu kan ada ini, almarhum Tapi Sapalas. Oh ya. Punya acara apa? Komedi canda apa? Iya, yang di Trans TV. Trans TV pokoknya itu ya. Iya. Itu suka gue. Terus yang Republik BBM. Oh, Republik BBM. Itu kan sama juga kan, kayak monolog juga kan yang pas presentasi menteri gitu kan. Depannya. Iya. Ya itu. Suka di situ. Ya udah nonton YouTube gitu. Stand up. Sampai akhirnya yang lihat di Bekasi datang. Waktu itu ada ini apa? Tweetnya apa? Ada Kemal. Kemal Palevi. Gua nggak tahu, gua kira Kemal Bunder penyiar Gen FM kan. Gua denger radio juga kan, gua. Kemal Bunder. Iya. Wah anjir, ada artisnya juga nih. Penyiar radio kan datang. Nggak taunya agak ada. Tapi kagak bunder. Waktu itu pas ada Ramon. Pas ada Ramon. Di Bekasi. Eh, Oh iya. lagi sekalian workshop dia. Oh, siangnya workshop. Apa Enggak, malamnya? malamnya. Oh. Seingat gua ya. Oh, sempet didatengin Ramon juga. Sempet. Dia bagi-bagi diktat apa? Iya kan pokoknya- zaman-zaman itu tuh. Zaman-zaman itu. Wah, awal-awal banget itu tuh. Lah. Banyak. Lu berarti nyari di Twitter tuh si stand up komedi gitu. Nyari di Twitter. Kasih. Ketemu Bekasi. Kasih. Akhirnya gue datengin lah gitu. Datang tapi dari open mic pertama. Ketiga. Oh, yang ketiga, Ketiga itu. datang. Yang ketiga datang. Datang apa langsung open Nonton, mic? nonton aja. Nonton dulu. Poset gua nggak punya nyali lah. Ngobrolnya jarang tuh naik panggung. Sendiri tuh, gitu, datang. Sama temen gua kayak sih. Sama temen gua. Sama temen lu ya? Nonton stand up yuk gitu. Nonton stand up aja. Ya itu ngajakan ada Kemal. Iya. Kemal mana? Kemal Bun. Kemal Palevi. Berapa kali datang tuh akhirnya lu nyoba open mic? Udah sering lumayan. Udah lama nonton. Pas open mic nyoba. Iya, pertama kali nyoba open mic itu. Nyoba itu sebelum stand up night Bekasi 1 Februari berarti awal. Februari 2012. Jadi ada gimmick ini. Follower ke 100 gratis 1 tiket. Oh. Ya udah gua mulai ini gua blok-blokin. Iya. Bukan blokin. Bikin Unfollow. akun baru. Oh. Karena ada misalnya udah 994. Ya. Follow pakai akun lain. 995, 99 follower 100 ke 1000 ya lupa gua. Pokoknya itu 1000 kayak sih. 1000. 1000. Udah. Pas 1000 gua yang follow, dapat tiket, screenshot. Disuruh stand up. Itu. Ya udah, gua bawain materi apa udah lupa gua, materi
ini kali dari apa? Dari Kaskus. Materinya. Materinya. Nyari-nyari. Oh, lu googling pas. Googling ya. Lah, kan itu kan disuruh naik berarti kan mendadak kan? Iya kan, sebenarnya udah nyiapin gua kan. Cuma Tapi nggak nggak berani-berani. kan. Nyiapin Kan- tapi dalam arti lu googling Iya. nyari materi ya. Cuma nggak pernah berani naik gitu. Nyari-nyari materi kodian tuh. Kan lumayan kan, dari Iya. November ke Februari ada 3 bulan 3 tuh. bulanan kan. Kan lumayan nyari kan itu. Nunggu sampai momennya sampai anjing kapan nih gue bisa open mic gitu ya. Akhirnya momen itu Momen karena dipaksa. Hmm. Dari situ ketagihan. Enggak dulu. Nongkrongnya doang. Mulai dekat. Tapi pas open mic waktu itu gimana responnya? Anjep gak sih? Gila. Kalau gua lupa berarti anyep. Kalau gua ingat berarti pecah. Gitu yang anyep dilupain. Iya. Parah. Anyep gak sih? Tapi sempet ternyata nggak susah nih gitu. Nah iya itu. Gue penasaran nih kapan nih gue bisa bikin pecah gitu. Apa gimana yang lu rasain waktu itu? Sempat nyoba-nyoba gitu ya, beberapa kali anyep gitu ya. Kayak sih Beberapa kali. kayak sih emang bukan di komiknya deh. Gue seneng di nongkrongnya, bergaulnya teman-temannya. gara-gara sering itu dikasih ini gue password Bekasi Twitter jadi admin sama Awe apa Bang Robert gitu. Akhirnya jadi admin gue tuh. Iya. Mulai aktif gitu-gitu. Akhirnya jadi punya tanggung jawab di komunitas. Iya. Tadinya, aduh gimana nih? Saya dikasih tanggung jawab ternyata di komunitas. Iya, ya akhirnya itu jadi abang-abangan lah modal admin Twitter gitu. Udah. Kan suka kalau komik-komik baru kan suka DM. Iya. Bang, mau open mic gimana caranya? Mau gabung gimana caranya? Ya itu. Datang aja open mic gitu loh ya. Iya. Tapi lama-lama kan kayak sih panas juga kan gitu kan. Ngeliat kayak si Indra Turner, Iya. Wisnu. Yang istilahnya Yoga Jabrik dulu. Yoga Jabrik anjing iya bener. Iya, wah pecah gitu kan. Udah pecah. Mulai nulis lagi kan. Akhirnya ya inilah kayak nyari tahu gitu kan. Akhirnya nemu zaman dulu kan lagi zaman-zaman boy-band girl band kan. Yang lain tuh pada nyerang. Pada ngerosting lah istilahnya kan. Iya. Gua ngambil di sisi sebaliknya, jadi fans. Akhirnya nyari-nyari tuh, Cherry Bell lah. Akhirnya JKT48 dulu, kan rame. Benar. Penontonnya kayak gitu kan, Ya. banyak lah cowok-cowoknya. Akhirnya masuk situ. Mulai riset gitu-gitu. Keterusan malah jadi fans JKT48. Anjing Jadi fans beneran gua. Iya. Jadi awalnya lu bukan fans duluan. Enggak, riset dulu gua. Riset dulu. Ternyata enak. Enak. Ya enak ya nonton JKT ya. Ya, tapi ya mungkin keberuntungan di situ kali ya. Iya. Ya itu gara-gara materi belain JKT48 jadi diingat. Ya, rame. Mana-mana pakai kaos Iya. pas tampil itu kan. Merah itu kan. Jadi diingat ya dikeciri. Iya. Jadi ya mau nggak mau mesti pede gitu kan. Malu-malu sekalian dah biarin kan. Akhirnya Ya itu malah kebentuk itu. Akhirnya ya dapat logo di situ. Dapat enak. Dapat enak ya. Nulis materinya Materi dapet. tentang kayak gitu Iya. dapat. Ngefans JKT48-nya juga enak. Iya. Cuma masalahnya kan muka lu kagak ada pantes-pantesnya. Iya, malah waktu itu berewak gua banyak banget lagi. Tapi ya udah lah ya, bodo amat dah. Demi materi stand up kan. Demi materi stand up. Udah mulai dapat kesempatan disuruh tampil di sekolahan. Oh, job-job. Job-job. Iya. Job-job 250.000 lah. Mulai dah tuh dapat. Tapi nulis materi belajar-belajar sama teman-teman aja berarti. Iya, dulu mah masih ada workshop. Bang Arif suka ke Oh iya benar. Topi-topi, Bang Om Arif Sam. Iya, Bang Arif Bidu. Oh, Bang Sam juga. Bang Iya, Sam. bener. Masih turun gunung dulu, masih turun ke komunitas gitu. Intinya mah dari situ-situ aja. Input-input buat nulis materinya karena kan waktu awal-awal kan berarti kan lu ya itu kodian-kodian, matematika kodian. Iya. Sampai akhirnya nyadar, oh ternyata harus nulis sendiri gitu. Awal-awalnya juga belum nemu-nemu juga. Iya lah. Awal-awal sampai akhirnya yang ketemu enaknya di situ tadi. Mulai dari itu. Mulai meletek dari Metro. Itu apa dulu itu gue lupa lah. Kayak si kompetisi audisi ini open mic.
Open mic. Oh, Open mic yang Metro. Metro, iya. Lagi ada ulang tahun syukuran Stand Up Fest kalau nggak salah kan. Heeh. Kalau nggak salah itu. Jadi banyak komik-komik di situ sekalian ini open mic. Iya. Ya udah coba di situ. Yang lucu ditarik-tarikin dah tuh. Ya, yang lucu tarikin ke Metro. Iya. Udah lumayan sering di sono. Iya lumayan. Hmm. Terus lomba-lomba juga. Lomba-lomba dulu macan kompetisi juga. Iya, kompetisi juga. Oh. Wah sering dulu Ya, mah. itu sampai yang terakhir yang terbesar lah itu tuh yang piala Ya Piala Gubernur itu. DKI Iya, Gubernur DKI. 2014 tuh. 14 ya itu, Bang. Hah? 14 ya? 2014. Bukan 13 ya? 2014. 14 Lu ya, iya. masuk nggak sih? Enggak gua. Enggak lu ya? Buset, gua mana ada PD-PD-nya ya lomba kalau pokoknya saban lomba gua ngeliat elu, Ricky Watimena, Remin. Wah, sama udah Indra. mundur. Iya, Indra. Indra Turner. Udah mundur gua. Ini wah, udah pada di Metro masih ikutan lomba gitu pikiran gua. Dulu belum di Metro gua. Enggak, yang bangsa Remin kan udah pada di Metro. Ricky Oh, udah iya itu Iya. udah. Buset kata gua. Terus yang BKKBN itu sebelum apa sesudahnya Sebelum, pokoknya BKKBN dulu. ya? Coki sama Yang lolos dari Jabotabek itu karena ada umur juga tuh. iya, Umur dua kategori umur 26 ke atas. maksimal 26. Mm. Itu gua sama Coki. Iya, sama Coki benar. Yang umur 19 atau 20 gitu. Remin sama Gitong. Oh iya benar, Gitong Gitu, juga. nginep itu se-Indonesia kan. Oh, itu juga ngeri juga itu. Pengalaman seru Pengalaman juga. seru juga. Pertama kali gua lihat Abdur situ tuh. Oh, Abdur iya, kan juara tuh kan. Iya. Wah, sangar banget sih di audisinya. Abdur, Anjas Cambang, Aja Sambang, Makassar. si siapa? Lianlin. Kenapa dia ketawa nih? Enggak, Oh, maksudnya gue lupa ada Lianlin di Iya. BKKBN. Iya, Lianlin dulu sangar juga tuh dia namanya kemarin. Juara Itu. tuh akhirnya yang Jokowi mah tapi ini dulu. Oh, yang apa tuh? iya yang gubernur mah juara kan? Gubernur juara, Yang BKKBN Enggak, finalis doang. Juaranya si Abdur. yang seniornya ya? Seniornya Abdur, Coki, Sama siapa satu lagi? sama satu lagi tuh orang Sumatera, lupa gua namanya. Oh, iya benar. Yang Belum rezekinya di situ, rezeki rezekinya di Piala Gubernur. Gubernur. Piala Gubernur tuh langsung ya audisi komunitas, Audisi komunitas langsung final. langsung final kan? Dari Bekasi gua sama Wawan. Oh iya bener. Wawan. Iya ya. Indra di Jakpus sama Remin. Oh iya lolosnya. bener. Iya. Depok Bogor itu gua lupa siapa aja Gua tuh. audisi Jakbar tuh dulu. Wah, itu udah kayak Sun itu yang pesertanya. Ngeri, Gila. bener. Primawan, Remin, Kayak street. kayak Street dah tuh. Bang Rahman. Lah street, lu ikut juga gak? Street 3. Oh bareng ya? Bareng Bang Iya, Rahman? Bang Rahman. Finalis? Enggak, apa Oh anjing regional. yang ini. Yang Wisnu, iya, Koptop. Koptop, Hang Wisnu Lekir. sama Wawan head to head. Dipilih akhirnya Wisnu. Pas final ngeblank. Iya bener, Hang Lekir ya? Iya, Hang Lekir. oke. Anjing itu momen ini batu anjing. Seru dulu. Seru banget. Waktu Hang Lekir tuh. Lu mah langsung lolos kan? Hah? Enggak ya? Gua Bekasi kan. Iya bener. Bekasi dulu. Di situnya nggak tembus ya? Di situ nggak tembus. Iya benar. Di situ berapa itu yang diambil? Lupa gua. Bang Rahman, Wisnu, Bogor tuh gue inget ada Ki Wiranto apa ya? Wiranto ya? Ki Wiranto, iya benar. Wiranto. Ki Wiranto. Ya Toblek Black, yang iya juaranya. juara. Iya Lakso. Jakut Lakso, bener. Si Bogor itu si Hada tuh. Ya yang bawa properti ya. Terus siapa yang tinggi, Bang? Lingkar apa Lingkar? Linggar ya? Iya bener tuh dulu zaman-zaman Street 3. Buset dah. Oh awan Pohon iya, Fauzi. awan dulu bukan awan Fujia, siapa ya namanya ya? Awan sama awan Kinton ya? Oh. Anjing sih itu ya 9 tahun lalu anjing, udah lama banget. Udah lama banget. Yang mana? Cewek BTS. Oh. Aduh anjing, iya bener. Siapa sih? Sari. Dwi. Sari siapa bininya? Nggak, asal aja. Asal aja orang. Si cewek itu emang lolos. Lolos, Yang dangdut kan? Oh, dangdut. Iya. Oh anjing gua lupa. Iya BTS bener. Bukan Unyil ya? Unyil? Bukan ya? Enggak. Unyil kagak ya? Lu terakhir stand up kapan berarti Git? Open mic.
Pokoknya Ya stand up ininya dah. Selain open mic gitu, ngejob ini atau POB 2 seingat gue. anjing POB 2 2007 atau 2018 ya? 2017 ya? 18 ya. Oh, Itu terakhir. terakhir seingat gua sih. Tapi itu udah nulis ya. Udah lah. Cuma belum fokus di nulis doang gitu. Oh. Tapi masih pengen stand up. Ente? Aduh, masih sih. Sebenarnya mah masih. Sebenarnya masih mah males apa? Deg-degan. Males deg-degan. Gitu. Kenapa males tuh? Kan itu juga lu udah jalanin bertahun-tahun juga padahal. Udah lu lewatin. Tapi tetap aja tuh. Gue sekarang ini ngerasa kayak kalau ada yang lucu-lucu, mending gue simpan buat skrip, buat scene, comedy scene. Bener deh. Gue kan emang dari dulu kan gue sebelum stand up itu nulis di Kaskus. Oh. Nulis di Kaskus ada forum gitu lah, forum penulis, bikin cerita gitu. Gue nulis cerita komedi gitu lumayan. Oh, memang lumayan banyak yang demen, terus ada kompetisi misalnya favoritan gitu gue masuk. Hadiahnya cendol dulu. Cendol kan ini cendol berapa bar gitu. Iya. Gitu. Di situ ketemu Bari gua. Bari salah satu pembaca tweet gua. Ya. Anjing Bari pernah cerita deh kayaknya. Oh, jadi terus akhirnya kontek-kontekan ke Bekasi yuk gitu, ngajakin ke Bekasi, open Bekasi itu. Ketemu di Koftok. Loh, berarti awalnya itu dari situ. Dari awalnya situ. lu ke kenal Bari. Oh, kenal Bari. Kenal Bari. Dia Dulu di kasus nama samaran gua. Siapa namanya? Ah, jangan. Soalnya tulisan gua itu kayak pribadi gitu, personal, ngomongin orang. Wah, ya lah takut banget bongkar. Jangan. Gue cari ya. Kalau enggak gue tanya Bari. Nggak apa-apa kalau itu, cuma Oh, iya. kalau disebutin Enggak, gue tanya Bari. kalau ntar sini off kamera nggak apa-apa. Habis itu gue sebut tapi. Jangan. Soalnya itu kayak ngomongin cewek gitu kan. Oh, iya. Takut orangnya baca. Sampai sekarang mau baca guys sih. Pokoknya gue umpetin aja tuh. Udah itu. Oh, memang seneng nulis Iya. berarti dari dulu ya. Makanya itu diajak Bang Danet tahun berapa tuh? 15, 14. Enggak, 13. Sebelum Oh, 13 iya benar. sebelum ikut Jokowi itu udah nulis gua. Oh, udah nulis. No, ikut Bang Danet. Yang apa yang pertama proyekan Dulu nulis? Tonight Show. Oh, Tonight Show-nya Arie Untung. Arie Untung bener. Itu kan stripping Iya. dan nge-hire penulis luar. Dari luar. Nah, lu yang dapat dah tuh. Bang Danet. Iya. Kan itu gua tim situ. Kasih rekomennya dari Bari gak sih? Kan dulu kan Bari duluan di Komtung Iya, kan. iya. Nanya deh, anak stand up siapa yang bisa nulis gitu. Sedikit kali gitu. Soalnya kan gua pernah di Kaskus gitu. Akhirnya ikut nyoba nulis terus. Ternyata memang senangnya di situ Iya, gitu. ya mungkin karena ini gua orangnya wawasannya luas, tapi nggak luas-luas banget. Jadi kayak pinggirannya doang. Tahu kan misalnya apa? Kayak misalnya bola tahu peraturannya, Tahu, tapi iya. dalam itunya Kagak tahu. Iya. Itu gua politik tahu, sosial, sejarah, olahraga, entertainment, musik, band gitu tahu kan. Tahu, Tapi coba. nggak sampai dalam. Iya, cuma pinggirnya. Pinggirnya jadi. Iya, tapi lumayan paling enggak lah. banyak wawasannya. Oh iya, jadi referensi gue lumayan banyak, jadi mungkin kepake di talk show itu kan lumayan Iya. kan. Tema apa masuk, tema Apa aja masuk, Iya, gue iya. bisa gitu. Nah, itu pakai terus. Iya. Apalagi Dari- Untung ketemunya Arie Untung kan. Iya. Dari situ, Dari itu ke YKS. YKS apa nulisnya gitu? Nulis ini game, sketsaan nulis juga kan itu kan. Oh, Dialog-dialog tektokannya gitu. walaupun ntar akhirnya pemain Iya. improv mah ya udah. Kan gitu. dulu kan poin-poin gitu kan, soalnya Iya. si ini ngapain gitu. Soalnya kan kita taunya YKS mah banyak kan Improv ya kan. jogetnya. Jogetnya malah. Jogetnya apa yang ditulis? Iya. Jogetnya juga. Ke kiri ke kanan dia muter gitu. Oh, lu tulis tuh jogetnya Cesar berarti. Jogetnya. Wah, anjing seru ya. Ya itu. Lama juga berarti. Betah itu di akhirnya beberapa kali ikut Danet, akhirnya bisa sendiri gitu, dipercaya yang hubungin gak dari Danet, langsung japri gua. Apa tuh awalnya? Banyak. Bukan tip hampir. Yang awalnya banget. Oh, ternyata gua bisa nih nulis sendiri gitu. Oh, dari sahur sih itu. Oh, yang sahur lu sendiri? Enggak, Mas Danet cuma udah bisa dilepas di situ. Oh. Kayak sih. Apa orang TV-nya
langsung ngubungin misalnya ada sketsa ini, Nih, sikat. sikat. Oh. Tapi kan kayak gitu kan berarti kan per proyekan gitu ya. Proyekan. Terus udah gitu itu kan sketsa-sketsaan, TV play gitu. Nah, sementara sekarang lu udah lari ke film, ke series. Film pertama series pertama deh yang lu tulis apa? Apa ya? Lupa gue dah. Set ngebom berarti nih. Sial. Kalau lu Iya. lupa nggak lucu. Series kayaknya sih ini ada si Febri dulu, Febri Indosiar. Oh iya, Dia itu nawarnya apa? itu mah kelar Suca 2 berarti ya? Suca 2. Iya, kelar Suca 2. Itu series perdana kayak situ. Yang gue sendiri. Heeh. Tuh. Oh itu. Ada. Tar. Suca 2 berapa besar sih lu? 20-an. 25 apa? Adahannya. Kan banyak banget Suca 2 kan, sampai 30-an. 40 ya, 41. Pokoknya gue 3 kali tampil. Lumayan 33 tampil. 3 kali tampil, padahal kalau di Suci mah lumayan tuh angkanya. Iya. 12 gitu. Iya. Ini 20. Si 20. Masih banyak banget. Series pokoknya itu. Tar dulu. Orang lagi bahas Suca dulu. Suca berapa Lu besar? loncat-loncat nih nggak ada pertanyaannya apa nih? Bingung kan gua. Pengen nulis Suca Suca dulu kan Ini stand up lagi. dulu nih. Suca iya maksudnya tadi Suca kan berapa besar? 25, 27 itu. Tuh. Keluarnya gara-gara apaan? Gara-gara close mic. Paham aneh, emang penilaian juri kurang, Yeah. terus close mic keluar. Keluar. Maksudnya apa lo yang bikin apa materi habis? Apa emang kurang aja Emang pada? kurang aja dulu. Cuma pas berapa besar cuma 3 orang apa 4 orang Grupnya ya? grupnya. Yang lainnya pada pecah. Coki, Anyun. Oh. Anyun kan idola Indosiar dulu. Yeah. Tapi Anyun sama siapa dulu? Sama Babab. Oh, sama Baba. Nggak salah ya. Babab. Udah. Pokoknya ya karena materi kurang aja gitu. Bukan harinya dah. Bukan harinya. Cuma dari Suca itu dapat jobnya akhirnya yang nulis itu akhirnya. Enggak dulu. Dari Suca itu suka dimintain buat nulisin materi artis. Oh, stand up celebrity. celebrity. Itu. Iya bener. Itu. Oh, itu gua ini tuh Git. Apa tuh? Iri tuh sama lu. Iya. Iya, kan Dulu tuh masih sama gua, Popon sama Adnan. Adnan iya bener. Betul. Kan itu kan gua Aturan lu. enggak, iya maksudnya kan gua bantu-bantuin si Musdalifah tuh pas Suca 1 kan. Iya. Terus sering ke Indosiar, maksudnya suka ngobrol gitu kata gua. Pas ada stand up celebrity, lah Sigit, lah Adnan gitu. Iya, gua kagak kebagian gitu. Wah, anjing nih gua. Lu nyadanet. Iya. Mah ya udahlah. Ya situ. Nah, di situ mulai nulisin pertama kali tuh. Oh, nulisin orang. Nulisin orang. Nah, itu banyak ya suka dukanya lah itulah. Iya lo ngulik-ngulik artis kan Ngulik ceritanya artis. kadang ada yang dia. Enaknya yang mau diuli. Yang nggak mau nih. Ada yang nggak mau tuh. Susahnya itu. Itu gimana akhirnya kalau yang nggak mau? Ya apa? Materi-materi general. Dia itu nggak mau kan kalau misalnya ngulik materi itu biasanya kan dari dalam gitu kan. Misalnya pengalaman dia gitu kan. Cerita dia yang unik-unik lah. Misalnya lagi ada tema Lebaran, gue suruh kan, minta ini dong materi misalnya pengalaman soal Lebaran gitu, ada nggak yang unik, pengen lucu gitu. Wah jangan deh, jangan gitu. Mending ini aja, bahas ketupat aja. Ketupat kenapa bentuknya kayak gitu? Kenapa kalau misalnya apa yang di luar gitu? Iya. Ya, Pokoknya jangan bahas yang personal iya, cerita gua lah kan, gitu. Masalah kan kalau kayak gitu kan dia kan artis kan ya, jadi harusnya kan penonton lebih menarik dari sisi pengalamannya dia kan. Ceritanya dia apa yang kita tunggu. Dan sebelumnya itu formula ngulik itu emang udah works kan. Sebelum-sebelum kan artis yang udah gue pegang kan rata-rata ya itu mau bisa dan berhasil waktu ini ada stand up. satu nih. Ada satu ya kagak mau, jadi ya udahlah. Tapi lucu dia akhirnya pas stand up. Kagak dong. Siapa sih? Jangan lah. Ada sensor lupa lagi. Ada. Kira enggak kalau mulut deh. Enggak tapi disusah kepancingnya nih sih. Kalau dulu mungkin bisa kepancing. Kalau sekarang saya udah kalem kan.
gibah-gibah gitu udah aduh. Udah jangan deh. Jangan deh. Iya, bener. Sekarang mah bener, ngapain kagak ada faedahnya. Kecuali kalau offline. Iya kalau itu. Paling kalau enaknya itu kalau misalnya artis pecah gitu kan. Pas di panggung nama gue disebut itu. Makasih ya Sigit. Iya. Nih lucu lo. Wah, senang banget itu. Walaupun di tayangan di cut ya. Paling enggak kita Paling enggak ada kebanggaan lah. itunya. Iya. Kayak siapa gue nonton stand up-nya kan, tapi itu di stand up selebriti apa di Sucanya ya, yang Pak Andika Pratama stand up tuh, Andika yang ngebahas kos-kosan itu lu apa ya, Atan wah ya? lupa gua. Apa siapa ya? Lupa. Itu Kalau gua dulu Usi. oh usinya, bininya. Gua. Oh iya, yang ngebahas Andikanya kan? Andikanya, Oh itu lu yang ngulik, Iya. lu bantuin ngulik. Ngulik. Iya. Enak loh. Minimal kan kita yang ngasih masukan ini begini, Iya. ntar materinya gitu kan. Enak tuh kalau udah kooperatif gitu lah enak lah. Iya. Nah dari akhirnya habis dari stand up celebrity baru yang series itu. Series itu masuk. Series. Itu berarti series pertama yang lo tulis. Iya. Tali Jodoh judulnya di video. Oh, yang Tali Jodoh. Yang di Bandung. Iya, Tanjung. iya. Oh, itu Sama- series pertama lo yang lo tulis. No. Seinget gue sih itu. Web series lain kagak ada ya? Web series belum masih. Belum ya? Belum. Itu ya pertama ya? Gitu. Oh, itu pertama. Nah, sampai akhirnya Web series paling yang buat kontung doang. oh iya. Yang Di luar itu maksud gue Di belum luar nggak itu, ada. Ya? kayak sih itu pertama. Tapi ya sampai akhirnya lu sadar, oke, ini kekuatan gua, udah gua nulis di nulis di belakang layar aja gitu, fokus milih akhirnya pekerjaan ini. Sekarang apa triggernya gitu? Budgetnya lumayan dulu. Dibanding stand up ya. Oh. Dibanding stand up dulu Sementara- kan lumayan. Sementara stand up lu pusing sendiri, deg-degan sendiri juga. Iya, misalnya sebulan nulis satu series ada 8 episode. Dibanding stand up yang ngoling cuma sebulan sekali. Nah, wah mulai di situ kan. Wah lumayan nih Udah lah, budgetnya. gua ambil peluangnya aja Ambil lah. iya. Gua kolam ini masih sepi nih Masih gitu. sepi. Udah gua sikat dah. Sketsa-sketsaan di TV. Walaupun ya itu sejak sahur itu kan mulai kenal sama orang TV kan. Jadi sering dipanggil buat ngisi sketsaan komedi. Sketsaan komedi. Walaupun di sana juga jadinya malah seringnya gosip sih. Ya, Kata artis kacau juga. eksekusi dia lah itu mah, kita mah nggak ngurusin Iya. dah. Benar. Tapi ya itu maksudnya berarti ya memang udah ini kerjaan gua gitu. Emang udah memutuskan untuk itu gitu. Iya. Sama ya itu kan masih di TV-TV lah pokoknya tuh. Sampai akhirnya gua ikut kelas nulisnya awareness. Lu ada nggak sih yang pertama itu? Nah itu. Dulu kan awareness ngundang gitu kan. Yang misalnya komik-komik yang kayak potensi nulis gitu kan. Gua, Awe, ada berapa anak-anak lah. Ada 20-an kali itu. Udah di situ mulai diajarin kelas nulis. Di situ Nulis skrip. nulis skrip ya. Ya. Film Film. kayak basicnya lah. Basic ya. Misalnya ada 3 babak, ada 8 setiwan gitu. Ya. Di situ. Nah, pas di situ ya gua lumayan kelihatan gitu. Maksudnya kan disuruh bikin sinopsis kan ya. Iya. Suruh bacain gitu-gitu, di review gitu. Gua ngirim sebenarnya sinopsis. Gitu? Iya, tapi kayaknya nggak menarik deh gue. Iya kan? Iya. Kan ngirim dulu, abis itu ntar dilihat mana yang menarik baru di itu kan. Enggak. Yang pertama enggak. Itu yang kedua apa ya? Yang kedua Yang kedua mungkin. iya kayaknya dah. Iya. Yang pertama itu datang diajarin di situ Oh, nulis baru nulis sinopsis. sinopsis. Iya benar. Nah, Yang kedua gue benar. Yang ya kedua. itu. Dari situ mulai dilirik mungkin ya bahasa ininya. Dia diajarin di situ lah. Oh, diajarin. Sampai akhirnya diajak sama awareness di CTS series 1. CT series. CTS series 1. Dulu itu penulisnya Bene, Ari, gua, Arya, cewek ada namanya Stefani yang blogger itu, sama aduh gua lupa lagi.
Ada 6 orang deh pokoknya. 6 orang. Gua Arya, Bene, Ari. Dulu masih apa ya? Ardit masalah. Ya Ardit tadi. Ya sama Ardit bener. 6 orang. Meeting pertamanya itu datang kan ya buat bahas misalnya plotnya, isiannya, ide-idenya mau diisi apa nih serius. Wah, Ari, Bene, Wares tuh langsung satu gitu. Gue bengong aja gue. Anjir cepet banget nih. Beneran takjub gue misalnya. Bener-bener udah kebiasa banget itu. Jadi gua mau nyela gitu, misalnya ada ide A, tiba-tiba Bene nyaut. Wah, ide A. Nyaut. Gua mikir lagi ide B, Ari nyaut. Sampai ya akhirnya gue nahan aja deh. nahan. Tapi mikir gitu kan. Sampai akhir ditodong kan. Misalnya udah sepi gitu kan. Waduh, Git lu ada ide apa? Baru gue masuk. Oh, masuk gitu. Itu bener-bener apa? Takjub gitu lah gue gitu. Sama sistem ininya. Udah pada cepet-cepet banget ya? Cepet-cepet banget. Itu tuh. Nah, dari situ mulai gue lebih serius lagi tuh. Ya namanya series Ernest kan. Udah komik. Filmnya sukses. Kalau setengah-setengah kan kayaknya nggak enak gitu kan. Langsung kayak fokus banget itu gue. Misalnya biasa-biasa web series itu kasih layar 1 aja lah. Yang penting lucu kan. Ini kan mesti layar 2, layar 3 kan. Jadi nggak bisa ngasal gitu. Jadi lumayan kebentuk juga tuh gue di situ tuh. Gara-gara itu. Ininya ya, lingkungannya. Gitu. Memaksa lu untuk lebih ngasih yang lebih lagi. Iya. Ya itu kan sampai pas syuting kan ada komponen juga kan. Ya diadu tuh. Iya. Ya kalau lucu ya boleh pakai kompon. Kalau misalnya punya gua lebih lucu katanya ya udah pakai script aja gitu. Jadinya diadu kayak gitu. Seru itu sih. Mau nggak mau mesti ngasih yang terbaik kan. Iya benar. Ya semuanya lu yang nulis skrip komponen juga. AWM aja sih itu kan. Iya. Saya dikasih ide apa sama kompon. Wah, kurang skrip aja dah. Gitu. Terus lu merasa menang. Merasa menang sih bener. Yes. Menang. Iya. Bener itu enak begitu emang iya. Ya namanya ego penulis kan ya pasti kan. Benar. Pengen tuh apa ngasih yang terbaik gitu. Tapi ya apa? Jadi penulis itu ya mesti resikonya ya kayak nggak dianggap gitu. Misalnya film yang terkenal siapa biasanya? Sutradaranya, pemainnya. Kayak misalnya Laskar Pelangi, tau penulisnya siapa? Gak tahu kan? Sutradara tahu kan? Siapa ya? Riri. Sutradaranya Riri tahu kan lu? Iya, sutradara. Penulisnya Salman Aristo. Lah, terkenal kan? Tapi pada nggak merhatiin kan? Emang penulisnya dia? Iya. Lah, penulis film. Iya, filmnya. Oh, bukan yang si Andrea Hirata. Bener coba deh. Lah, Andrea Hirata enggak iya, dia nggak nulisin skripnya. Mungkin. Nah ini kan nggak tahu juga kan. Iya itu. Ya, nasib-nasib. Iya. Orang di belakang layar dah. Iya, gitu. Kayaknya itu juga dikeluhin sama orang ini juga, boomer. Kalau ada gue juga audionya nggak ada tuh hanya. Ya lu juga nulis juga kan? Iya. Ya emang begitu. Ya gitu lah. Di belakang layar, nggak diinget. Boro-boro. Ya gitu. Ya itu udah resiko yang diambil aja. Iyalah, tapi maksudnya ya udah ini memang bagian apa enak nggak enaknya dari kerjaan yang kita ambil kan. Itu mah ya nggak apa-apa gitu. Toh bodo amat duitnya tetap masuk ke gue juga. Iya, gue bisa menuangkan karya yang gue pengen juga gitu kan. Tapi kalau misalnya nulis sendiri atau lu biasanya sendiri atau ngetim gitu sih? Kalau nulis kebanyakan sendiri. Berarti lu lebih senang sendiri daripada ngetim? Lebih susah mana? Ngetim itu maksudnya gimana ngetimnya nih? Ngetim kayak yang tadi berenam CTS series gitu. Itu kan tergantung ininya kan dari. Tapi lu lebih enak mana? Misalnya nulis skripnya itu sendiri, nulis skrip per episode sendiri. Cuma itunya mah ntar dibagi-bagi. Ya, yang ngerangkainya itu ya mesti apa? Mesti kontek-kontekan.
Cuma kalau lu nulis skrip satu episode kayak gitu mah nggak diganggu gugat sama yang Ya, lain. gitu. Satu episode gua aja udah. Soalnya kan ada yang gue pengennya berdua nih gitu buat nyusun satu episode gitu. Ada Oh, juga yang iya. kayak gitu kan. Lu Gua nggak gitu, sendiri. sendiri. Soalnya kayak lebih percaya aja sama tulisan gua gitu. Karena kalau tektokan itu suka makan waktu juga. Iya, makan waktu, beda-beda Terus, persepsi, diskusi lagi. Terus kalau misalnya gua udah nyiapin planting di awal, Iya. mesti gua yang nyelesain nih Iya, benar, di benar. akhir gitu. Benar. Kalau misalnya berdua kan suka kadang nggak kepake itu misalnya dia nggak ngerti atau apa gimana Iya, gitu. Tapi kalau misalnya dari awal suka tim. Misalnya gue sering ngajak Erwin gitu. Dia ngebahas apa dia bikin bantuin plotnya. Baru nyampe ke gua yang mulai skenarionya. Suka gini nggak gitu? Kalau misalnya episode ini lu yang nulis, episode besoknya Erwin yang nulis. Suka ada beda gaya komedi kayak gitu-gitu, suka ada Ya, jadi itu ada. kesulitan nggak sih? Maksudnya jadi hambatan lu buat Nggak. kerja juga nggak sih? Gak apa-apa kalau misalnya waktu CTS itu nggak apa-apa sih. Oh, memang yang nggak penting apa-apa. benang merahnya itu nyambung. Oh, benang merah. Kalau misalnya gaya komedinya Ya udah. pasti kan yang udah ada ini misalnya karakter ini Iya. nggak boleh misalnya terlalu absurd gitu kan. Berarti kan lu harus ngedalamin karakter yang ada Iya. di situ juga kan. Si penulis itu harus ngedalamin juga. Iya. Bukan cuma nyiptain doang, Iya. memang harus ngedalamin. Kalau yang nyiptain malah lebih enak. Jadi Iya, iya. kayak misalnya Imperfect Series Hmm. yang apa Randika sama Oki Hmm. itu gua nyiptain sendiri. Kan nggak ada kan di series Ya. kan, kayak di film nggak ada kan. Iya. Itu enak tuh, bilang. Gue pengen karakter kayak gini-gini, Ini pengen lu mainin. mainin biar jadi mainan. Hmm. Di ACC ya udah lanjut. Apa sih susahnya nulis skrip tuh? Kalau gua sih Atau waktunya tuh habis di mana gitu? kalau komedi sih mesti nyiapin komedinya juga. Jadinya nggak cuma alurnya doang. Iya, plotnya juga. Kalau Kalau gua komedinya sih, juga nggak boleh sama-sama mulu gitu. nah ya kadang suka berulang kali gitu, apa namanya sih? Redundan. Redundan. Kayak sih ini di episode ini udah nih kok diulang lagi gitu, kadang-kadang gitu. Sama ya itu, kalau gua sampai sekarang gua masih belajar sih dialog. Dialognya tuh mesti tepat gitu-gitu. Oh, iya. Nggak bertele-tele, Iya, ya kan? iya. Lu paham kan? Ya? Kadang kan ada yang bertele-tele kan, soalnya panjang buat orang bacanya juga males kan sebenarnya. Itu. Kita ngebacanya apa? Kadang ada yang mau kuat-kuat gitu tapi nggak pas timingnya. Iya. Kadang kalau suka nonton film gitu kan, kok lagi di mana kayak Tiba-tiba. kuat-kuat gitu Iya. gitu. Kayak terlalu baku, padahal sepanjang film itu nggak baku kan. Ada kan misalnya sepanjang film baku emang nggak apa-apa itu kan. Tapi misalnya ada film yang biasa tiba-tiba pas adegan apa tiba-tiba jadi baku gitu, pengen kayak nunjukin ini ada kuat loh. Iya. Tapi nggak pas. Iya. Ya itu gua masih belajar itu kalau soal dialog. Kan kalau yang Markman itu kan karena dialognya kayak percakapan sehari-hari gitu kan, Iya. imperfect gitu Iya. kan, Bisa lebih enak lah. lebih enak. Kalau misalnya yang udah serius gitu, kadang suka apa nggak lancar gitu, misalnya mesti didiemin dulu itu, mesti diliatin, enak gak ya gitu, nggak bisa langsung nulis gue ini. Film udah berapa gitu? Film satu yang udah keluar, dua yang Satu udah belum. keluar. Yang apa? Satu ada lah, sama Erwin maksudnya. Di Ghostbuster, Oh, guys, bentar dulu. Sama. Ini dua belum keluar. dua belum keluar, Nggak bisa disebut juga. belum boleh. Oke. Lebih enak mana, series apa film? Enak mana ya? Apa TV Play malah? TV Play kan poin-poin doang tuh. Iya, Sisanya banyak- yang banyak. main artisnya. Masing-masing ada enaknya sih. Ada enak nggak enaknya. Kalau duit enakan film. Duit, film gua nggak tahu deh. Dari pola kerja lah, pola kerja. Iya, Bang. Lebih enak mana kalau lu? Lebih nyaman Series sih, mana? misalnya 12 episode tuh biasanya sebulan. Hmm. Kalau film, kadang 2 minggu, 3 minggu. Satu film? Hmm. Anjing, cepet juga. Ini lumayan, kalau misalnya tinggal nulis ya. Iya. Kalau misalkan sebelum, di luar itu kan ada misalnya bikin plot, bikin apa gitu. Itu juga makan waktu juga. Udah makan waktu, tapi pas
siap nulisnya segitu. Oh, cepet juga berarti itu ya. Iya. TV Play enaknya kayak apa? Gampang istilahnya lah ya. Ya. Sketsaan, komedi aman. Gimik. Cuma capeknya Capeknya dikuras disuruh banget ya, ya, hari itu. disuruh brainstorming datang, syuting datang kadang. Itu. Nah, sekarang tuh udah berapa Stripping. tahun gua nggak di TV Play katanya. Sekarang anak-anak sono kan. Iya, lagi banyak. Lagi banyak cuma Lebih banyak. Nulisin juga komkon juga iya. lebih banyak. Lebih Cuma banyak. jadi serabutan kayak nulis juga, kompon juga. Iya, benar. Kayak ngeri juga sekarang anak-anak. Ya mudah-mudahan aja banyak yang pakai juga sih. Iya, kolamnya mulai kebuka Oh. gitu. Cuma ya masih di TV Play ya kemarin-kemarin, tapi kayaknya Iya. sekarang-sekarang lagi mulai pada hilang lagi nih. Ya, apa karena nggak mau terima lagi gara-gara terlalu ini Ah, apa terlalu banyak kerjaannya. nggak tahu. Ya Udah nulis belum sih? Belum ya? Apa? TV Play. ada lah kemarin juga mundur juga saya. Ya capek. Iya, banyak yang bilang stripping, mundur. Pak. Stripping Iya. harus datang ke lokasi, syuting bisa 6 jam. Nulisnya kapan kita? Iya, gua Udah ditagih lagi siang. Nah, itu syuting sampai kan. jam 2 pagi. lu kok pada datang gitu kan. Ya. Kapan nulis sih? Itu gua sempat ditawarin, ada yang nawarin tuh. Orang TV kan. Enggak deh gitu ya. Oh. Ya udah sampai apa? Udah dikirimin programnya, acaranya, Iya. slide-nya gitu. Ngelem- Cuma disuruh ini datang Iya. ngawal. Awal semua Iya, makanya. Bang. Terus nulisnya kapan lu? Heeh. Gitu. Udah Ada yang mentok kali, udah nggak tahu siapa tulisan yang kagak ngambil. kepake. Cuman, Iya udah kita kirim tulisan hari itu udah diubah udah Oh, diubah, iya. kagak kepake sama artisnya. iya. Udah kayak banyak sakit hatinya gitu. Lempar budget perasaan kita kecil ternyata dibilangnya kegedean. Gimana sih salah mulu aja. Iya. Ya adalah itu mah suka duka. Suka duka TV. Balik Apa? lagi kalau misalnya ke stand up gitu ya, ke stand up-nya gitu. Karena kan lu mengawali semuanya dari stand up. Berarti apa gitu yang udah lu dapatkan gitu dari stand up gitu selain lu sekarang bisa berkarir di sini gitu. Berkarir di nulis dan di komedi. Dia ya kemampuan buat menulisnya itu. Nulis Ngomong, komedinya, sama ngomong. sense komedinya. Oh, sense komedinya Iya tuh pasti lah. Ya itu bertumbuh ya? Bertumbuh. Ya kayak rule of three, callback. Kemudian kalau seri-seri gitu film suka banyak yang pakai teknik callback ternyata ya. Iya. Lah dulu waktu lu nulis di Kaskus Nggak, tidak peduli iya. teori-teori berarti? Nggak ada teori. Lah tahu nulis komedinya dari mana berarti? Apa ya dulu ya karena nonton-nonton ini. Oh, dan Nonton-nonton referensi. acara komedi. Sama baca ini Radit lah, standar lah dulu mah. Buku-bukunya Radit. Bukunya radio. Sama ada dulu ada buku lucu banget tuh, nah judulnya DO, Drop Out. Bukunya sih ini, si Ada Ari Risaf. Ada Drop Out. Novel dulu. Iya. Lucu banget itu. Itu lu baca itu? Dulu baca itu gua dulu. Buat referensinya juga. Referensi. Udah. Itu berarti menulis apa? Untuk lo secara teori-teori menulisnya bisa Nah. lo pakai di kerjaan lo sekarang gitu, nulis skrip. Itu yang kalau perubahan apa yang paling berasa di hidup lo gitu? Perubahan apa nih? Perubahan ya entah apa, entah pola pikir, entah secara finansial juga gitu. Finansial pastilah. Nah, yang paling berasa banget perubahannya semenjak lo gara-gara gabung stand up nih. Lebih sering ini aja sosialisasi aja banyak temen. Mau segitu? Iya. Segitu males ini apa lu? Kayak sih iya dulu. Ketara lah jadi gue yang jarang ngobrol ini. Jarang ngobrol tapi dari tadi ngobrol lancar lu. Kan dipaksa. Tapi enak ya bener-bener. Punya teman dari mana aja tuh asik banget. Cuma apa? Itu kali kalau dari stand up mah. Dari ngobrol sama orang-orang lebih punya apa ya, kayak ngobrol sama artis gitu jadi nggak canggung. Iya. Punya pengalaman situ juga ya. Iya. Bisa ngobrol sama Usi Sulistyowati. Anjing. Tapi Lu apa? nulis masih sekarang? Masih, Pak. Masih. Ya ghostwriter aja. Ghostwriter. Iya. Apa stand up apa sketsaan? Stand up. Hah? Stand up. Stand up. Iya. Dia bilang ala anda sekarang
banyak banget tuh yang udah mulai nulis gitu. Udah 4 tahun web series. Tapi gue udah 4 tahun juga. Hmm? Udah 4 tahun juga. Iya. Nulis udah lama juga. Ya kayak anak Jaksel gitu Ya, sih. sekarang. Oh, Ya. Udah pada mulai bikin web series gitu Benar. tuh ya bagus. Iya. Emang jarang kekurangan kita kekurangan penulis gitu kan. Bener banyak banget dibutuhin ternyata iya. penulis-penulis komedi. Kayak kemarin gua dapat series tuh Ramadan, ternyata yang nulis anak-anak Jaksel, si Sukron, si Iya. Ilham, si Sastra, Popon. Ya akhirnya ininya kepake di semua sisi gitu. Nggak cuma harus di depan layarnya doang. Iya. Duka-duka penulis ini yang mungkin nggak banyak tahu ya, suka mau nggak mau mesti nurutin kemauan misalnya yang punya duit, yang klien gitu. Iyalah, kalau itu. Padahal menurut kita itu salah. Ah, Tapi dia mau kekeh, kayak gue pernah di nggak usah disebut lah, film series atau apa ya. iya. Mau gini, gue pengen adegan ini ya. Dari adalah misalnya dari film apa, plok-plokan gitu. Oh, ditaruh di situ. Nggak apa-apa ini, udah nggak apa-apa sikat aja ya. Kan sebagai penulis kan, Secara idealis kita ini kan nggak bisa nih. nggak bisa nih kan. Karena karya orang. Karya orang. Ntar apalagi yang kena, misalnya gua juga kan penulisnya kan. Tapi ya udah biarin, makanya kadang-kadang gua di manajemen penulis awareness kan ya. Jadi udah nggak nemuin lagi kayak gitu tuh. Sebelum itu mah sering banget ketemu tuh Ya karena yang gitu-gitu. ini juga nggak sih gitu, tapi maksud gua kalau nulis nih misalnya kita kan punya idealis, kita punya pengenan sendiri nih kita. Itu berbenturan sama yang punya duit, berbenturan sama produser. Kadang-kadang udah ini mah kalau komedi kayak gini kurang kena di masyarakat kita gitu. Udah komedi yang gini-gini aja lah. Iya. Suka kayak gitu juga nggak sih? Iya Kalau sih. Maksudnya kayak dia yang paling tahu selera komedinya gitu, kayak kita Ya kita mau nggak mau udah, menerima mau aja sih. ikut, iya. Karena ya Derita penulis belum punya nama lah. emang kalau yang punya nama bisa ngelawan. Bisa pastilah. Pasti bisa kalau udah punya nama mah. Rekomendasiin artis juga bisa. Oh kalau lu belum ya? Belum, baru ngusulin. Ini ada bapak, Pak Rahman aja coba. Gitu. Ada apa? Kayak gua kan, kalau gua di setiap series apa film itu karakternya mungkin ada, kalau gua iseng ya, nama karakter ceweknya itu nama-nama cewek JKT48. Selalu tuh. Gua males nyari sebenarnya. Jadi nama-nama zaman sekarang buka webnya, cari nama, masukin. Kalau nama cowoknya dari nama-nama pemain bulu tangkis. Sesimpel itu gua. Misalnya, itu Topik, Alan. Gitu. Mungkin mau dibilang ciri khas tapi nggak penting-penting banget. Pokoknya itulah. Tapi ini gitu, maksud gua sebagai seorang penulis scriptwriter di entah film entah series, kan kerjaannya nggak belum tentu ada tiap bulan kan. Mungkin kadang sebulan ada 2, tiba-tiba bulan depan belum tentu ada gitu. Maksudnya tapi penghasilan kan berarti kan kita harus pintar-pintar ngelola juga kan, untuk nutup di bulan depan, bulan-bulan berikutnya lah gitu. Kalau misalnya apesnya lagi nggak ada gitu. Cuma waktunya nih ketika lagi kosong, menurut lu ini perlu nggak? Atau yang lu habiskan waktunya akhirnya lu menonton banyak film, menonton banyak series untuk referensi lu. Itu akhirnya yang lu lakukan kalau lagi senggang. Ya kalau misalnya gitu kan berarti pintar-pintar manage kebutuhan aja kan. Ya kan. Ya gua pernah dapat duit sebulan sebelum stand up, sebulan cuma 800 kerja gitu, 800.000. Sekarang dapat duit 1 jutaan, kenapa mesti bingung kan? Dulu gue pernah hidup dari 800.000 sebulan, masa sekarang nggak cukup gitu misalnya. Mindsetnya aja sih. Nah, tapi soal waktunya itu tuh. Waktunya, nah kalau waktu ya itu benar. Banyakin referensi, tapi itu sebegitu pengaruhnya gak buat lu nulis film? Referensi Banget. makin banyak? Banget. Oh banget ya? Ternyata komedi kan, gue suka nonton komedi, sitcom gitu kan. Misalnya ngeliat polanya. Oh iya. Gue catat itu, beneran catat. Iya. Misalnya polanya gitu, wah catat. Misalnya ada bahasan di sono yang kayak di sini nggak bisa kan, kayak misalnya sono bahas apa gitu, LGBT atau gitu, yang pokoknya yang di sini nggak bisa kan, dicari tuh
yang bisa apa tuh yang bisa diterapin di sini. Jadi di bahasannya tuh kayak gitu. Jadi kayak dicatat-catatin aja. Seringnya sih gitu gua. Tapi kalau banyak Nabung komedi scene. Iya, nabung. Itu kan wah pakai banget itu. Kalau lagi bingung buka catatan, wah pakai ini nih gitu. Enak banget itu. Ya. Nabung komedi scene. Berarti lu serajin itu untuk nulis, untuk nyatetin pola-pola ini ya, referensi komedi. Referensi gitu. Tapi bakal ngeganggu gaya komedi lu nggak? Sejauh ini sih enggak sih. Sejauh ini enggak. Atau karena lu ambil semua gaya komedi enggak, jadi lu nggak ada yang nggak ada ini yang gua banget gitu. Iya, nggak ada Memang banget. gitu ya. Kan kadang ada orang yang absurd banget. Iya, yang absurd ya Gua udah. nggak gitu. Yang standar lah kalau. Makin banyak referensi malah dia jadi bingung nih, jadi jadi berubah nih gua nih gaya komedinya gitu. Iya. Kadang ada beberapa orang yang nggak pengen nonton banyak kayak gitu, nonton banyak film series, takutnya apa yang dia pengenin tiba-tiba ya udah kepake. Misalkan ntar jiplak atau gimana kan. Tuh kadang suka kayak gitu kan. Tapi ya selama emang bener-bener nggak ngelakuin itu emang nggak apa-apa sih. Karena saking banyaknya kali ya. Kayak gitu referensi gitu-gitu. Kalau lu malah seneng referensinya banyak. Karena kalau gue pernah nemu kendala itu. Jadi kan misalnya gue nulisin materi stand up, kalau gue nulisin materi stand up, ini gaya komedinya dia memang kayak gitu. Kita dari awal tiba-tiba ya gue lagi banyak kosong, gue banyakin referensi. Terus berubahlah gaya tulisan gue ini nih. Gaya tulisan gue berubah, banyak main rima misalnya. Ngeh nih orang ini, kenapa lo tiba-tiba jadi banyak main rima? Astagfirullahaladzim, ke bawah gitu. Jadi gue ke bawah karena referensi-referensi yang gue jadi ngaruh tuh. Kalau ke gue kayak gitu. Jadi lupa nih gaya komedinya dia kayak gini gitu. Kalau gue kayak gitu. Cuma memang referensi komedi tetap harus banyak sih ya. Iya. Nggak bisa kita batasin. Lu sepakat juga soal itu berarti ya? Iya. Cuma ya kalau gue ya itu nggak apa-apa nonton banyak-banyak aja. Tinggal pinter-pinternya kita buat nerapin ke gaya kitanya. Iya benar. Misalnya apa gaya dia terlalu apa gitu. Dimasukin ke kitanya aja. Tapi polanya sama misalnya. Berarti ini lagi persiapan mau nulis lagi film? Ya gara-gara vakum 2 tahun ini sejak pandemi. Wah, kayaknya mesti mulai nongkrong lagi nih. Lumayan juga 2 tahun nggak ngapain sih, ya paling ya ada lah 1-2 ada setahun. Nggak mungkin nggak ada banget kan? 1-2 project mah. Iya. Cuma bener-bener nggak nongkrong aja. Nah, pertanyaan terakhir dari gua karena lu mengawali semuanya dari stand up sampai bisa akhirnya ada di tahap sekarang. Pertanyaan gua adalah, kebayang nggak lo kalau nggak ada stand up? Maksudnya? Iya, kalau nggak ada stand up, lu ngapain sekarang? Kerja kantoran. Udah ya? Sama lulus kuliah. Gara-gara stand up kan gue nggak lulus kuliah. Bukan cuma lu, kan gue juga. Sama ternyata. Iya, banyak kok. Banyak. Enak kerjanya abis di sini. Iya. Aduh. Kuliah, ya tanggung lah masuk TV. Nulis, dapat duit ya. Iya. Mau kuliah lagi, ya koneksi lagi bagus. Iya. Akhirnya itulah. Tapi ya emang udah jalannya kali kayak gini lah. Kalau misalnya lanjut kuliah, mungkin agak stand up kali. Mungkin ya. Nggak ada waktunya gitu atau nggak greget, nggak pengen. Tapi belum tentu bisa sampai kayak gini ya. Iya, belum ada. Coba lebih bagus lagi kalau kuliah. Ternyata. Tapi kan lu punya basic nulis di Kaskus gitu. Masa iya lu lebih memilih kerja kantoran, nggak pengen ngupgrade skill nulis lu kalau nggak ada stand up nih ya? Iya. Enggak, seperti itu emang benar hobi dah. Oh, hobi aja. Hobi. Kerja mah yang lain gitu. Kerja. Iya. Itu mah susah. Kayak nulis buku itu ke penerbit itu. Wah, itu bener-bener tahapan-tahapannya banyak banget. Sekarang kan asal followernya banyak, kadang bisa nulis buku. Iya, benar. Segampang itu sekarang. Dari followers juga kita susah. Kita bukan siapa-siapa, benturannya banyak bener. Hambatannya banyak bener. Ya udah, manfaatin aja sekarang link yang lagi ada ya. Iya. Bersyukurnya gabung stand up karena link sekarang terbuka. Circle, jaringan. Iya. Ya itu
beruntung kenal stand up, terus dari stand up Bekasi ke Komtung. Iya. Situ kebuka banget tuh, mulai macam-macam, walaupun akhirnya cabut juga. Cabut, terus Terus sekarang oh, berdiri sendiri gitu. oh, Masih di bawah Inan Koernas. ya di manajemen penulisnya tapi Manajemen bukan penulis. manajemen Iya, iya. utamanya. Ya itu, jadi lebih ke filter aja. Kalau dulu kan serabutan aja kan, budget berapa ambil, Sikat. jadi kayak ngerusak pasaran mungkin ya. Apa bantu temen tapi apa nggak ini banget. Sekarang lebih jelas lah, Lebih jelas. Ininya tracknya tuh lebih ketahuan gitu. Dan lu udah gue pilih track yang ini gitu. Iya. Oke. Terima kasih kalau gitu Sigit. Oke. Sudah mampir di Apa nih? Ini tadi apa sih? Dari tadi belum nyebutin program kayaknya ya. Ini apa? kontennya. Iya. Gara-gara stand up. Oh, gara-gara stand up ya. Iya, iya. Nonton gua. Ya, terima kasih ya Sigit Yuk. ya. Mau mampir ke YouTube yang subscribernya masih kecil ini. Aduh, belum follow lagi. Follow dulu deh. Nggak usah. Ya, terima kasih ya udah menonton. Iya. Dadah. Eh.